Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khaliqil asya ahmaduhu wa syukuru ala tarafifin na'mah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli ailatin syifa. Kepada semuanya makhluk dijagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya membahas kata mutiara al-hikam yang ke-29. Tola buka minhu ittihamun lahu wa tola buka lahu hibatun minka anhu wa tola buka li ghairihi likillati hayaika minhu wa tola buka min ghairihi liwujudi bu'tika minhu. Permintaanmu darinya itu merupakan prasangka terhadapnya, dan permintaanmu kepadanya itu merupakan ketiadaanmu darinya, dan permintaanmu kepada selainnya itu karena sedikitnya kemaluanmu kepadanya, dan permintaanmu dari selainnya itu merupakan wujud jauhmu darinya. Talabuka minhu yakunu bitadurru wal ibtihal, dan permintaanmu darinya itu berupa tadarruk, DP entah dengan sangat sungguh-sungguh supaya dikabulkan. Wa talabuka lahu yakunu bil baqsi wal istidlal, dan permintaan kepadanya yaitu dengan membahas dan mengambil dalil-dalil ibarat-ibarat. Saya harus dikasih sehat Gusti, kalau nggak dikasih sehat gimana saya bisa beribadah, seperti itu contohnya. Dan permintaanmu kepada selainnya, maka itu dengan ta'aruf wal iqbal, dengan mengenal orang-orang yang kau harapkan, kau mintai permintaan, dan engkau menghadap kepadanya supaya dikenalinya dan dikasih. Dan ini maksudnya permintaan kita supaya mengabulkan hajat orang lain, contoh seperti itu. Jadi kita merasa kenal dengan Allah, jadi kita memintakan orang lain supaya orang lain mendapat manfaat dari Allah. Wa talabuka min ghairihi yakunu bitamalluk wa su'al, dan permintaan kita kepada selain Allah yaitu dengan minta atau terkait dengan hubungan kerja, seperti contoh hubungan kerja dan hubungan-hubungan yang lain. Jadi ini ada 4 perkara. Talabul haqqi wa minhu talabul batil wa kulluha madkhulatun indal mahaqqin. Pertama, minta kepada Allah yang hak, termasuk permintaan darinya yaitu minta sesuatu hal yang batal. Au talabuka minhu faliwujudi tuhmatika lahu li'annaka idza talabtahu makhafatan ay yuhmilaka au yaghfila anhu, dan permintaan kita darinya itu merupakan wujud prasangka kita kepadanya, padahal Allah sudah menjanjikan ud'uni astajib lakum,
berdoalah, tapi berdoa di sini kita cuma niat sebagai ibadah saja, tidak untuk permintaan. Karena apa? Li'annaka idza talabtahu bakhafatan ayyumilaka ayyufil anka. Karena kita meminta kepadanya itu berarti kita takut untuk disia-siakannya. Padahal Allah tidak menyanyiakan hambanya. Atau takut kita dilalaikan oleh Allah. Fa innama yunabbihu may yujawwiyu mizu al-ikhfa wa innama yudakiru may yumkinu minhu ihmal. Tapi sungguhnya Allah mengingatkan kepada kita, orang yang membolehkan kita lupa kepadanya, dan mengingatkan pada orang yang lalai kepadanya. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah itu lupa terhadap apa yang mereka lakukan. Itu di dalam Al-Quran. Alaihissallahu bikafin abdah. Apakah Allah itu tidak menjadi zat yang mencukupi hambanya? Sabda Nabi SAW, man sagolahu zikri an mas'alati a'taituhu abdalla ma'u'tiya as-sa'ilin. Barang siapa yang tersibukkan untuk zikir kepadaku, dan zikirnya sampai melalaikan minta-minta kepadaku. Jadi jika cepat zikir saja, tidak minta. Kalaupun dia berdoa itu hanya tujuannya zikir kepada Allah atau melaksanakan perintah ud'uni astajib lakum itu, maka Allah akan memberikannya sesuatu hal yang lebih utama sebagaimana yang diminta oleh orang-orang peminta. Fasukun tahta majal aqdar abdolum indal arifin minat tadarru wal ibtihal. Jadi tenang dari takdir Allah, tidak yang katanya doa bisa merubah takdir, dia tidak berdoa. Ya diam aja, ibadah saja, itu lebih utama bagi orang marifat daripada tadarru wal ibtihal, nipin Gusti Allah. Wa kana sayyidina maulal Arabi radhiyallahu anhu yaqul al faqiru shadiq lam tabqalahu halatun yatlubuha wa in kana wala budda minat talabi fal yatlub al ma'rifah. Syekh Al-Arabi berkata, orang fakir yang benar itu yang tidak pernah berada dua suatu keadaan lalu dia memintanya. Enggak pernah meminta sama sekali. Tetapi jika terpaksa dia meminta, maka dia akan minta supaya dikaruniai ma'rifat, kenal kepadanya. Qultu wa idza warada min ad-du'a fa inna ma huwa ubudiyah wa hikmah. Dan jika ada hadis yang menyatakan terkait dengan doa, maka itu doa itu adalah ubudiyah dan hikmah. La tolaban lil qismah, tidak untuk minta bagian. Ma qasala maka wa sinilaika walau sa'altahu ayumkinahu ma ajabaka. Karena sesuatu yang telah dibagikan kepada kita, ya tentu akan nyampe kepada kita. Walaupun juga bisa dimungkinkan jika kita minta, Allah akan mengabulkan kita. Wafil mas'alati khilafun bainas sufiyah. Hal sukut aula awid du'a wa tahaqqaq ayang durma yatajalla fi wa syarul sadru fa huwa al muradu minhu. Apakah minta itu bagi orang sufi lebih utama atau bagaimana? Dijawabnya sukut aula awid doa, yang
wa tahaqquk ayang drama yatajalla fihi wa yang rausau sadru fahu al murad. Jadi yang secara hakikat itu tergantung apa yang ada di getaran hati kita. Kalau hati kita pengen berdoa, ya berdoa. Kalau pengen diam, ya diam. Amma talabka lahu fawa dalilun ala ghaibatika anhu biwujudi nafsika. Lah, permintaan kita kepadanya itu merupakan dalil menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa atau ghibah seakan Allah tiada dengan wujud kita yang ada untuk kita, sehingga kita memerlukan minta-minta kepadanya. Wala hadara qalbuka wa ghabat an nafsika wa wahmika lama wajadta ghairahu. Dan jika kita hadirkan hati kita kepada Allah dan kita selalu melihat Allah bertajalli, maka hati kita akan mengerti tentang apa yang dikehendaki Tuhannya. Amma talabuka lahu bawa dalilun ala ghaibatika anhu biwujudi nafsika wala hadara qalbuka ghabat an nafsika wa man kalama wajatu walu. Atas alu anna jin wa anta biha wa antiha mata hada fi'lun mutahimi. Aku melihat kamu tanya tentang najdu, padahal engkau ada di nyadu, dan tanya tentang tihamah, padahal engkau nggak pernah tak tahu tihamah. Ya, maka tihamah hanya dibayangkan seakan-akan saja, jadi karena tidak tahu sebenarnya. Adapun permintaan kita li ghairihi ay li ma'rifati ghairi falikillati hayaika minhu wa adami ungsika bihi. Permintaan kita kepada selain dia itu karena kita menunjukkan pengetahuan kita pada selain dia, berarti kita tidak ma'rifat kepada Allah. Karena apa? Qillati hayaika minhu adami unsika bi, karena sedikit kemaluan kita terhadap Allah dan kita tidak merasa ansu, tidak merasa tenang dengannya. Amma wajhu qillati hayaika minhu fa'li annahu yunadika ila hadrati wa anta tafirru minhu ilal ghafah. Kenapa kok disebut malu? Sedikitnya malu. Iya, karena Allah telah mengundang kita supaya masuk ke hadiratnya, tapi kita malah lari, lupa dengannya. Contohnya sebagaimana kita berada di raja. Raja berada di situ. Dan raja itu menghadap ke kita. Tetapi kita malah berkeinginan untuk keluar dari kerajaan itu. Dan mau berurusan dengan yang lain selain urusan dengan raja. Itu contohnya, berarti kita nggak punya malu. Fahadha yadul ala qillati hayaihi wa adami tinaihi bil mulki, karena kita perbuatan kita itu berarti menunjukkan sedikitnya malu kita terhadap Allah dan kita tidak ada kesungguhan berurusan dengan raja tersebut. Fahuwa hakikun bi ayat ruda ilal bab ila siasatid dawab. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita bisa jadi untuk ditolak masuk ke pintu kerajaan Allah. Dan kita malah lari dari situ sebagaimana hewan melata keluar dari pintu tersebut. Adapun kenapa kita tidak bisa tenang terhadapnya? Fali anna kalau ansta bihi
lastahsyata min khalqihi fala yatasawaru minka tolabu ma'rifatihim wa anta ta'rifu minhum faida angsaka bihi au haska min khalqihi wabil aksi walastinasa bin nas min alamatil iflas. Kenapa kita tidak tenang ketika di sisi Allah? Nah, jika kita tenang, maka jika kita tenang berada di sisi Allah, niscaya kita tidak gersah dengan keberadaan makhluknya. Maka tidak perlu kita mengenal makhluknya. Dan jika kita ikbaluka anil haqi idbaruka alil kholqi, jadi kita jika menghadap pada Allah kan yang hak, itu berarti kita harus mundur, membelakangi makhluk. Dan sebaliknya, wa ikbaluka alal kholqi idbaruka anil haq. Dan jika kita membelakangi makhluk, berarti kita akan berhadapan dengan Allah yang hak. Adapun kita mencari kepada selain Allah karena itu menunjukkan wujud kita bahwasanya jauh darinya, maka kita masih meminta kepada selain Allah. Jika kita dekat dengan Allah, padahal Allah adalah yang mulia, yang luman ma, niscaya tidak ada hijab kita dengan Allah. Dan niscaya kita tidak minta kepada selainnya. Di dalam sebagian kitab yang diturunkan, ada firman Allah Ta'ala, idza unzilat bi abdi hajatun farafa'aha ilayya a'lamu dzalika min niyatihi law kadat samawati sab'u wal arduna as-sab'u la ja'altu lahu min amrihi farhan wa makhrajan. Jika saya menurunkan kebutuhan kepada hambaku, maka lalu hamba tersebut melaporkan kebutuhannya kepadaku, niscaya aku itu sebelum dia laporkan lebih mengetahui dari niatnya. Walaupun jauhnya sampai ke langit 7 atau bumi 7, niscaya aku tetap akan menjadikannya urusan tersebut adalah ada jalan keluar dan tidak ada kesulitan. Wa idza anzaltu bi abdi hajatan farafa'aha ilayya ghairi atahtu al-ardo min tahtihi was qatatis sama'u min fawqihi wa qati'atil asbab fima baini wa bainahu. Jika saya menurunkan hajat kepada hambaku, lalu dia melaporkannya kepada selainku, maka aku akan menutup bumi untuk mengurusinya dan menjadikan langit rontok dari atasnya, dan semua sebab-sebab yang bisa menjadikan terpenuhi hajat akan aku tutup antara orang tersebut dan yang akan mengabulkan hajatnya. Au kama qala litaulil ahdi bihi fatasallu anal adab wa liktifa bil millah wa tahaqquq bi ma'rifatillah wal istighna bihi amma siwallah. Kesimpulannya, termasuk adab yang mencukupi bagi orang pejalan di jalan Allah lah, yaitu merasa cukup dengan ilmu Allah saja.
dan secara hakikat menyatakan hanya cukup bermakrifat kepada Allah saja, dan segala kebutuhannya hanya dicukupkan oleh Allah, tidak dari selainnya. Seperti itu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.